Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama lengkap saya Arnoldo Siansen Amaran dengan NPM 221100420020. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah saya ringkas. Yang pertama, pendahuluan. Guru merupakan salah satu komponen dalam sistem pendidikan yang perannya sangat penting. Guru dapat dikatakan sebagai penggerak pembelajar, khususnya yang terjadi di ruang lingkup sekolah. Guru dapat dikatakan sebagai tokoh sentral dalam pendidikan, karena perannya dalam menggerakkan dan memfasilitasi pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan bahwa sebaiknya guru juga memiliki peran sebagai akademis, peneliti, dan pembelajar sepanjang hayat. Hal ini dikaitkan dengan peran guru yang erat dengan bidang pedagogis, sehingga pembentukan keterampilan pedagogis dan pengetahuan lain yang mendukung perannya untuk mengawal proses pembelajaran secara efektif. Yang kedua, guru merupakan fasilitator yang merancang bagaimana sebuah proses pembelajaran menerapkan strategis yang fleksibel, metode asesmen yang transparan, serta kegiatan yang memotivasi siswa untuk terlibat secara aktif. Yang ketiga, mengacu pada hal tersebut, peningkatan pendidikan dan personalisme guru menjadi hal yang signifikan, karena guru bukan hanya semata pekerja, tetapi juga profesi yang menjadi salah satu pilar penting dalam pendidikan. Yang keempat, profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi. Yang kelima, guru dalam hubungannya dengan profesionalisme tidak hanya sebuah pekerjaan semata, melainkan sebuah profesi yang posisinya sangat penting. Yang berikut kajian pustaka. Faktor yang dapat membuat seorang guru menjadi guru yang efektif adalah mengetahui pokok pembelajaran dan menguasai kemampuan mengajar. Untuk mengajar dengan efektif, guru tidak hanya harus mengetahui pokok mata pelajaran, karena guru bukan eksiklopedia, melainkan mereka harus dapat mengumpulkan pengetahuan mereka kepada siswa. Sehubungan dengan hal ini, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 menjelaskan tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi pedagogi adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Yang kedua, kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Yang ketiga, kompetensi profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Yang keempat, kompetensi sosial adalah kemampuan guru yang untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga kerja kependidikan, orang tua, wali, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Salah satu tugas profesional guru yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 adalah meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangannya
ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni. Berikut penjelasan dari dalam pasal 1, poin 1 sampai 3 tentang pendidikan profesi guru. Yang pertama, pendidikan profesi adalah pendidikan yang tinggi setelah program sejarah yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan memiliki keahlian khusus. Yang kedua, program pendidikan profesi guru bagi guru dan dalam jabatan yang selanjutnya disebut program pendidikan profesi guru atau PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional kependidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik. Yang ketiga, lembaga pendidik tenaga kependidikan atau LPTK adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pendidikan PPG pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Berikut ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya profesionalisme guru di Indonesia, antara lain. Yang pertama, masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya. Hal ini disebabkan oleh rendahnya gaji guru, khususnya guru honorer. Yang kedua, adanya institusi pencetak guru yang kurang memperhatikan bagaimana output yang akan dihasilkan, sehingga sistem pendidikan yang diselenggarakan selama pendidikan guru berlangsung tidak mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, kurangnya motivasi guru dalam mengembangkan kualitas dirinya. Yang berikut metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data-data deskripsi untuk mengkaji permasalahan yang telah dirumuskan digunakan studi pustaka. Dalam studi pustaka, pemecahan masalah dalam penelitian dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan yang menunjang penelitian secara kritis dan mendalam sehingga data yang valid dapat disajikan. Dan terdapat ada beberapa tahap dalam melakukan penelitian studi pustaka, yaitu yang pertama, mendaftarkan semua variabel yang perlu diteliti. Yang kedua, mencari setiap variabel pada saat subjek ensiklopedia. Yang ketiga, memiliki deskripsi bahan-bahan yang diperlukan dari sumber-sumber tersedia. Yang keempat, memeriksa indeks yang memuat variabel-variabel dan topik masalah yang diteliti. Yang kelima, mencari artikel-artikel buku serta biografi yang sangat membantu untuk mendapatkan bahan-bahan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Yang keenam, mereview dan menyusun bahan pustaka sesuai dengan urusan kepentingan dan relevansinya dengan masalah yang diteliti. Yang ketujuh, membaca, mencatat, dan mengatur kembali informasi yang telah diperoleh. Dan langkah terakhir adalah menuliskan penelitian yang telah dilakukan. Yang berikut hasil penelitian dan pembahasan. Pada bagian ini akan disajikan beberapa alternatif solusi untuk meningkatkan kualitas guru serta memperbaiki kompetensinya. Yang pertama, menyelenggarakan program pengembangan profesionalisme guru yang efektif. Tuntutan untuk tersedianya guru yang berkualitas dan efektif menjadi hal yang sangat urgent sejalan dengan paparan tentang penghasilan guru yang terus-menerus berusaha meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya. Yang kedua, melibatkan guru dalam program pengembangan profesionalisme. Selain itu, pengembangan guru di abad 21 sebaiknya lebih ditekankan pada model pengembangan
yang berdasarkan pada konsep kepemimpinan guru dan menggunakan proses pembelajaran kooperatif yang otentik dan melekat pada pekerjaan guru sehari-hari. Yang ketiga, peningkatan kompetensi melalui program sertifikasi guru. Selain melalui PD, peningkatan kualitas guru juga dapat dilakukan melalui sertifikat profesi guru. Yang berikut, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan penggunaan teknologi digital. Penelitian yang dilakukan juga dapat dijadikan salah satu rujukan dalam peningkatan kualitas guru. Penelitian tersebut menyatakan pentingnya integritasi teknologi dalam penyelenggaraan proses pembelajaran. Yang kelima, mendorong guru untuk aktif dalam kegiatan ilmiah. Solusi lain yang dapat ditumbuhkan adalah mendorong guru untuk mengikuti seminar dan forum ilmiah yang diselenggarakan oleh berbagai perguruan tinggi dan institusi. Kegiatan semacam ini sangat penting untuk memperbaharui pengetahuan guru, baik pengetahuan pedagogi maupun keilmuan. Yang keenam, pelatihan untuk meningkatkan keterampilan berbahasa Inggris. Kemajuan teknologi informasi dan pengembangan menyebabkan penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional yang mengikat. Dalam penelitian tentang penggunaan video untuk menilai keterampilan bahasa Inggris dan presentasi calon guru yang menyambutkan, juga pentingnya pengusaha bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Yang berikut simpul dan saran. Guru adalah profesi yang mulia sekaligus salah satu aspek penting dalam pendidikan. Karena itu perlu diperhatikan peningkatan kualitas dan kesejahteraan kehidupannya. Seorang guru dituntut untuk memiliki 4 kompetensi sesuai dengan yang disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Dalam rangka meningkatkan kualitas guru, 4 kompetensi tersebut harus diperhatikan agar yang pertama, peningkatan kualitas guru dapat diselenggarakan melalui pengembangan profesionalisme baik yang berupa seminar dan lokalnya maupun dilakukan secara melalui sosial media. Selain itu, untuk menjawab tantangan di era revolusi digital, guru juga perlu meningkatkan keterampilan dalam penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas dan daya tarik belajar. Yang kedua, pemberian sertifikasi pendidik dan tunjangan sertifikasi guru dapat digunakan juga untuk memperbaiki kualitas guru. Selain itu, guru juga perlu didorong untuk meningkatkan kemampuan dalam meneliti dan menggunakan bahasa Inggris. Pada akhirnya, segala upaya tersebut membutuhkan peran pemerintah sebagai pembuat keputusan untuk mendorong memperbaiki kualitas guru yang akan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang terakhir, menyelenggarakan pengembangan profesionalisme guru sebaiknya dilaksanakan oleh sekolah maupun organisasi seperti perkumpulan atau MGMP, merujuk pada hasil penelitian satu yang menyatakan bahwa penyelenggaraan PD terbaik adalah guru. Dengan demikian, guru sebaiknya memang berperan aktif dalam kegiatan pengembangan profesionalisme karena hal ini erat dengan kaitannya dengan pengetahuan dan keterampilan apa yang dibutuhkan oleh guru
untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.